Itu ibu bilang kalau di kamar tuh kayak pintu suka ada yang tutup buka sendiri. Oh. Terus beberapa momen ketika ibu lagi di kamar depan, ini tembok saya kayak ada yang gini nih. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kali ini di segmen adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan kita kedatangan lagi sama calon mayat official, Fatur. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, masih sama Alhamdulillah. aja sih. Sama aja. Apakah punya cerita baru untuk dibagikan? Kebenaran, baru-baru banget kok, baru 1 minggu yang lalu kejadian ini baru saya alamin sih. Berarti fresh banget. Bener-bener fresh, bener-bener baru banget. Dan ini ceritanya agak panjang juga sih, walaupun baru-baru kejadian ini. Oke, emang gimana tuh? Mungkin bisa langsung aja ya, kita tanpa berlama-lama dengarkan cerita si Fatur tentang Jadi mungkin bisa disebut kuntilanak psycho. kuntilanak psycho. Oke, Fatur silakan diceritakan dari awal hingga akhir. Nah, oke, jadi ini kejadiannya sih sebenarnya puncaknya di 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu. Jadi awalnya sebelum kejadian ini tuh dalam jangka 1 bulanan, 1 bulan sebelum kena, itu memang saya bermain di salah satu mall yang ada di Tangerang, yang dimana memang ada keperluan untuk sesuatu urusan, ada sesuatu urusan lah ke sana. Cuman pada saat saya ke sana itu kebenaran keadaannya itu pas mendekati ataupun pas maghrib di jalan. Nah, memang kan jalan untuk mencapai ke mall tersebut itu udah ada apa ya? Udah ada tragedi dulunya di tahun 98. Yang orang dibakar segala macem, yang kerusuhan lah intinya. Nah, kebenaran saya waktu itu naik Gojek motor. Intinya naik ojek online yang motor nih. Iya. Itu pas maghrib lewatin suatu jembatan yang mau menuju ke mall tersebut nih. Cuman kan di situ memang agak aneh sih. Anehnya itu tuh pas udah di mall, berapa jam kemudian kan balik nih. Nah, balik ini nih rasanya kayak linglung gitu loh. Kayak nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Dan ini ketika pulang bener-bener kayak sakit-sakitan terus. Oh, jadi sakit. Iya, Sakitnya sakit. tuh apa gejalanya? Sakitnya nggak jelas gitu kan. Jadi Demam kah? nah, demam terus kayak dari pinggang, pokoknya badan bagian kiri itu tegang semua. Cuman sebelah kiri? Sebelah kiri Dari atas aja. sampai bawah ya? Iya, awalnya sih ngira ya mungkin masuk angin lah ataupun ya penyakit biasa. Cuman dalam proses penyakit ini itu anehnya setiap malam saya dimimpiin. Apa mimpinya? Mimpinya itu selalu sama gitu. Jadi ada entah gimana kejadiannya, tiap malam itu selalu ending dari mimpi itu saya dikejar banyak kayak bocah-bocah sepantaran SMP lah. Itu bawa parang, kayu, bambu, rame-rame ya mau menerkam saya, sambil saya tuh dengar mereka tuh selalu berbicara, matiin aja, matiin, selalu kayak gitu. Kayak orang mau tawuran gitu ya? Iya benar, cuman mereka pada bilang gitu, matiin aja dapetin. Terus di situ saya lari, bener-bener lari lah kenceng-kencengnya, kebangun. Besok malamnya pun juga sama kejadian kayak gitu lagi. Oh, berarti mimpinya sama? Berulang-ulang sama lah, entah gimana pun kejadiannya berulang-ulang lah. Nah, terus pada akhirnya
puncak-puncaknya itu adalah ketika udah seminggu saya tiap malam tuh mimpi kayak begitu. Itu saya tidur jam 9 malam ngigo sih sebenarnya. Jadi ngigo, tiba-tiba ibu itu kaget kok saya yang dari tidur tiba-tiba minta kembang sama kopi hitam. Tapi itu dalam keadaan tidur? Iya, tapi ngigo. Ibu saya yang bilang itu keadaan ngigo. Terus diturutin sama ibu? Nah, ibu nurutinnya waktu itu karena, waduh ini emang demamnya tinggi banget saya waktu pas kemarin tuh. Bener-bener mungkin hampir 40 derajat Celcius tuh, bener-bener tinggi banget deh kemarin itu. Nyampe hampir kejang kok saya itu saking ininya. Itu sama di kamar tuh nggak jelas lah keadaannya, maksudnya hawanya udah campur aduk lah. Nah karena hari itu malam itu udah nggak beres, akhirnya ayah nelpon sama teman bapak yang udah kayak saudara yang memang mengerti juga di ranah spiritual nih tentang hal-hal mistis. Pada akhirnya malam itu diobatin dengan disuruh nyiapin beberapa persyaratan yang setelah itu dibalurin ke badan, tuh sempet juga kayak dibaca-bacain gitulah suatu ayat segala macem. Itu yang sembuh malam itu, tapi itu nggak cukup di malam itu aja Kak. Jadi setelah dari malam itu diobatin nih, itu tuh saya tidur setiap malam ketakutan Kak. Tapi masih mimpi yang kemarin, tawuran? Kalau mimpi enggak, kalau mimpi justru setelah diobatin itu malamnya mereka datang lagi anak kecil. Cuman saya tanya kalian mau apa? Terus mereka bilang saya mau doa. Akhirnya saya doakan di situ. Setelah itu selesai, saya kebangun lah tengah malam. Nah waktu itu kalau nggak salah yang Kak Gina DM aku itu yang minta video dokumentasi, kan beberapa hari nggak aku kirim, itu prosesnya lagi rumit-rumitnya itu. Itu lagi sakit? Iya, lagi di mana kan sempet ya kayak, ini kok kenapa sih setiap tidur kayak gimana sih tidur? Kan kalau aku tidur kan, saya tidur nih lampu kamar dimatiin kan. Nah, ketika lampu kamar mati, itu kayak dari ekor mata tuh pengennya ngelihat ke arah pojokan pintu. Nah, pada akhirnya saya diam foto lah yang kemarin. Kita lampirin ya fotonya. Nah, awalnya kan gelap biasa, cuma setelah saya terangin kontrasnya dan wow itu bener-bener nyata banget kalau itu adalah kuntilanak. Cuman nggak sampai di situ. Pada akhirnya kebenaran nih, ada satu momen kebenaran Bang Runan datang ke rumah. Bang Runan datang ke rumah sama Mbak Ata juga. Ya, mereka kaget lah ngeliat itu di kamar siapa. Ada yang kayak apa sih ini pintu kamar nih ada lubang deh kayak begini. Begini lah. Tapi setelah dirinciin, jadi si kuntilanak ini sempatlah berkomunikasi dengan mereka berdua. Kalau sebenarnya kuntilanak ini itu suka sama saya, dia bilang gitu. Karena apa ya, dia tuh agak aneh sih Kak. Jadi si kuntilanak ini tuh agak aneh. Jadi dia tuh kuntilanak yang memang ketika kita kasar ataupun kita berusaha untuk baca-baca doa yang sifatnya menyakiti dia, itu dia seneng. Seneng banget gitu loh. Dia seneng dibacain doa, seneng disakitin lah, intinya tuh bener-bener kayak feel-nya dia tuh kalau disakitin sama manusia tuh dia seneng. Tapi dia nggak pergi walaupun dibacain? Nggak, sempet ada percakapan juga sih. Dia bilang begini, kalau saya pergi dari sini saya mau pindah kemana gitu. Saya kan sempat kesel ya
pindah silakan di mana aja gitu. Lalu yang datang sendiri tanpa gue undang, kok lu pergi nggak mau minta cariin tempat gitu. Emangnya dia dari mana? Nah dia sama dari tempat yang itu juga kan pada Kamu kemarin. pada malam itu kan hanya badan yang dibersihin, cuman kan beliau ini yang obatin nggak sampai masuk ke kamar gitu loh. Cuman itu kebuktiannya pas udah difoto aja sih sebenarnya. Itu foto udah bener-bener ya Allah. Ngeri banget itu tuh. Nah ini posisi ataupun keadaan si kuntilanak ini nih sebenarnya benar-benar mengerikan banget. Jadi dia nih dari bajunya itu penuh darah, korban kecelakaan juga. Bajunya putih tapi penuh darah. Nah terus kayak di sininya tuh penuh darah lah, pokoknya mukanya penuh darah. Nah kalau kuntilanak umumnya rambutnya kan panjang. Kalau dia mah nggak, dia kayak acak-acakan gitu loh, lebih kayak acak-acak. Nah, lebih bener-bener nggak keurus deh. Nah, dia tuh suka sama ataupun dia suka tuh ketika ngelihat saya kan sejak waktu itu part cerita ketempelan terus akhirnya jadi kesel nih. Nah, dia tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh seneng ngelihat saya ketika saya kesel sama bangsanya mereka juga gitu loh. Oh, aneh juga ya? Aneh, dia benar-benar kayak psycho lah kalau saya bilang kuntilanak psycho lah. Justru kita nyerang dia, kita ngukum dia suka digituin. Dia ketawa tuh sukanya tuh? Iya, suka kayak ketawa-ketawa seneng, kayak seolah-olah berkata ayo dong lagi, kayak gitu. Tuh benar-benar sampai saya kehabisan pikir, akhirnya ya udahlah, ujung-ujungnya awalnya sih ayah yang nggak percaya di kamar ada, cuman pas saya minta tolong akhirnya ayah pergi ke kamar, dan di kamar itu ya terjadilah beberapa interaksi yang menyebabkan benturan-benturan, kedengeran juga suara benturannya sampai luar gitu. Jadi ayah sendirian tuh dalam kamar? Iya, benturan-benturan. Pada akhirnya ayah itu sebelum masuk bawa sebuah botol kecil plastik segini ini, itu keluar udah ada di dalam botol. Jadi kelihatan di dalam botol? Ya kalau untuk yang bisa ngelihat sih pasti kelihatan. Bagi orang yang nggak bisa lihat ya nggak lihat ya. Soalnya nih ayah bilang ini kuntilanak kalau nggak dibeginiin dia nggak akan mau pergi di situ terus. Jadi kita serba salah, kita mau bacain doa ataupun apa dia malah senang. Totalnya dia berapa lama di kamar kamu? Iya, sebenarnya sih adanya udah sebulanan, cuman kan baru ketahuannya seminggu. Yang pas Kak Gina DM minta itu sejak dari situ tuh udah mulai ketahuan tuh. Berarti sebenarnya udah lama ya, udah tapi lama. Dia ya diam-diam nih, sampai iya. akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan dia malah makin menunjukkan eksistensinya iya, ya. malah seneng dia tuh selalu apa ya, kalau kata-kata dia ngeledek tuh, kalau misalkan kita nanya lu ngapain sih gitu, dia tuh selalu ngejawab suka-suka gue lah. Dia selalu bilang kayak Aduh bener-bener sih. Itu kayak semakin kita galakin semakin kayak semakin ketawa-ketawa ngeledek lah gitu. Tapi setelah ayah kamu nangkap si kuntilanak dalam botol, kamu sembuh nggak? Alhamdulillah sih. Tapi hari pertama pas kuntilanak itu ditangkap, saya nggak berani tidur di kamar sih. Maksudnya masih ada shock lah ngelihat foto itu yang saya kirim ke Kak Gina itu. Nah, di situ tuh bener-bener. Jadi kamu nggak tidur di kamar? Ya malam itu nggak. Akhirnya besoknya kan sempat ada saran dari Bang Runan kalau kamar terangin segala macam. Akhirnya setelah udah saya terangin segala macam, ya alhamdulillah sih sampai sekarang udah aman. Iya aman-aman aja sih gitu loh. Cuman ya itu yang benar-benar paling mengerikan. Baru kali ini loh ketemu setan yang memang suka disakitin ya. Iya, suka ketika kita bacain dia ayat, bacain dia ataupun kita nyerang dia malah kayak lagi dong, seolah-olah dia berkata kayak begitu. Heran gitu loh, ada beneran baru kali ini nemu jin ataupun setan nih, aneh banget nih. Terus botolnya itu dikemanain? Nah, botolnya itu dibuang di air mengalir sih. Kan kebenaran nggak jauh dari rumah ada kali juga. Ada kali akhirnya. Dan buangnya pun nggak asal buang sih sebenarnya. Gimana buangnya? Iya sebenarnya kan ada doa-doa ataupun cara tersendiri ya. Cuman kalau saya sendiri sih ketika ngebuang barang-barang yang kayak gitu,
simpel aja sih, selalu beranggapan semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah juga. Dan di situ dibuang, selesai. Terus di kamar ini udah nggak ada makhluk-makhluk Udah lain? nggak ada sih. Berarti udah terang benderang, udah nyaman ditinggalin juga ya? Tidak memberikan teror juga? Wah, itu terornya benar-benar deh. Soalnya setiap mau tidur loh, dihantuin rasa takut terus. Rasa takut, terus sampai mimpi yang berulang, mimpi hal yang Waduh. sama ya? Tiap malam itu mimpi kayak gitu tuh tiap malam. Berarti semenjak dia udah nggak ada, nggak Nggak ada mimpi-mimpi sih. gitu lagi? Iya, nggak ada sih, alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih udah Iya. apa-apa ya. Kamu kan kemarin ngirim fotonya kan ke Iya. aku ke DM. Terus kita coba tuh naikin brightness-nya. Terus aku sama dia kan kayak, "Oh, iya nih kayak bentuk ini ya." Itu apakah makhluk halus selalu bisa ketangkap kamera atau ada faktor-faktor khusus gitu? Entah ada energi dia kah atau apa gitu? Kalau pertama ya, kalau misalkan apakah selalu makhluk halus bisa ditangkap kamera, jawabannya enggak juga. Enggak ya? Karena beberapa angle ataupun beberapa posisi itu juga bisa mempengaruhi si makhluk halus untuk ketangkap di kamera. Dan apa sih faktor-faktornya? Iya, gitu. bisa Faktor-faktornya ngebuat dia adalah kan capture. saya kan memfoto dia benar-benar. Jadi kan kebetulan di HP ada mode malam ya, mode malam yang kayak gelap tuh dia bisa menangkap cahaya. Dan itu nggak hanya sampai situ aja gitu. Dan sebenarnya kan kalau untuk keterangan cahaya itu kan bisa mempengaruhi juga, Kak. Jadi misalkan contoh nih, cahayanya agak diremang-remang, terus difoto, terus coba di black and white, pasti nanti kelihatan. Oh, justru kalau terang tuh Iya. kemungkinan besar nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Karena ada lampu. Ya dia Iya. kalau gelap justru kalau remang bisa ke capture gitu loh sosoknya dia. Betul. Karena kalau jatuhnya efek negatif ya, mereka itu negatif juga. Kalau kita padukan dengan efek negatif ditambah dengan black and white-nya kita kentelin, itu pasti tangkap. Kalau saya juga banyak sih di foto-fotonya, cuman di laptop yaitu ketika ke suatu tempat saya ngerasa bahwa di sini ada. Selalu saya foto, pas sudah di rumah saya olah fotonya di black and white, di negatif dapat. Macem-macem itu dapatnya, ada yang dari poci, udah macem-macem. Berarti triknya kalau mau tuh dibikin black and white atau di ini ya, di apa namanya sih? Pakai efek grayscale gitu. Ya itu bisa, cuman dia faktor utamanya, syarat utamanya feeling sih tetap sih. Misalkan kita ngerasa di pojokan nih kayak ada sesuatu nih, coba kita foto. Nah itu tetap sih. Tapi buat ini makhluk halus itu dia bisa masuk ke kamera yang capture. Apakah itu juga dipengaruhi oleh tingkat energinya dia? Iya, karena kan memang sebenarnya gini loh, kenapa di kamera itu sebenarnya susah-susah gampang sih. Foto-foto mereka tuh sebenarnya susah-susah gampang karena makhluk begituan tuh ada dua tipe loh sebenarnya. Yang pertama makhluk yang gila eksistensi. Itu yang dalam arti seperti yang tadi kuntilanak. Ya. Tadi. Jadi kayak dia tuh mau menunjukkan bahwa ini gue ada di sini loh, gue tuh begini loh, ini gue loh gitu loh. Nah yang kedua adalah jin ataupun makhluk halus yang tidak suka ataupun tidak mau keberadaannya diketahui banyak orang. Ada dua jenis ya? Betul, jadi kayak susah gampang sih kenapa dia bisa masuk kamera. Mungkin karena dia emang mau eksis ya? Mau eksis dan kita padukan dengan pola yang tadi, itu memang kelihatan sih. Oke, dimengerti. Nah, kamu yang lihat fotonya udah di-post belum? Dan kamu coba terangin layar kamu dan kamu lihat apakah kamu ngelihat sosok yang diceritakan oleh Fatur? Tulis di kolom komentar. Kalau dari pihak keluarga kamu, mama, adik, atau ayah tadi kan udah ngeliat ya. Mama atau adek ada juga nggak ngeliat atau ngerasain? Nah, ini ibu sih sebenarnya ngerasain. Kenapa ibu? Jadi sebelum ketahuan nih, sebelum Bang Ronan sama Mbak Arti tuh datangnya malam ya. Nah, sebenarnya nih seharian kan saya nggak di rumah, maksudnya di tempat lain lah. Itu ibu bilang kalau di kamar tuh kayak pintu suka ada yang tutup buka sendiri. Terus beberapa momen ketika ibu lagi di kamar depan, ini tembok saya kayak ada yang gini nih.
Itu sering banget. Itu dari kamar kamu Dari ya? iya. Oh, berarti ibu pun sudah ngerasain hal-hal kayak gitu. Iya. Yang paling bikin kaget tuh ketika ada parfum saya kan berat, ditaruh di meja, dijatuhin sama dia. Prak. Kamu ngelihat tuh jatuhnya? Ibu yang lihat. Oh, ibu yang lihat. Itu justru makanya ibu ibu yang kena ini ya, kena teror juga ibu ya. Iya. Soalnya saya pas pulang bingung, ini parfum saya kok tumpah, siapa yang mainin gitu loh. Kalau adik-adik saya nggak mungkin mainin parfum sampai setumpah ini gitu loh. Oke, Gila ternyata di si kuntilanak psycho ini nggak cuma neror si Fatur, tapi juga orang rumah ya. Nah, untungnya ayah bisa ini yang ngusir ya. iya, dan itu pun sebenarnya gini loh Kak, kalau makhluk-makhluk kayak gitu kita harus nggak bisa ketika kita ke suatu tempat nih kita langsung ngelihat dia ataupun kita langsung deteksi, itu nggak bisa sih sebenarnya. Nggak semudah itu kita mendeteksi makhluk-makhluk yang memang ada ya dekat kita. Terkadang harus dengan tanda-tanda dulu gitu, kadang-kadang ya memang begitu. Nggak bisa langsung ada. Nah, kalau mungkin ngeliat kalau ya. langsung kelihatan kayak gitu, kalau kayak ketika layaknya kita ketemu manusia lainnya ya udah enak lah. Misalnya kita ke suatu tempat, lu ngapain gitu, udah pergi dulu gitu kan. Nggak gitu kalau makhluk halus sebenarnya kita nggak kayak gitu. Ada nih misalkan dia memang namanya juga makhluk halus. Iya. Dia memperhalus eksistensinya dulu, ketika dia memang pengen nunjukin kayak gitu. Ada fasenya ya. Ada fasenya, Oke. betul. Berarti kalau misalnya lewat dari tempat-tempat yang ini juga mesti hati-hati ya. Kan siapa tahu tuh si kunti dari sana kan. Minimal ya kita jangan sampai kosong. Pikiran dan bersih-bersih. Nah, itu memang kebenaran pada saat saya kesana tuh pikiran lagi down banget, lagi stres lah, lagi bener-bener down banget dah. Pas lewatin maghrib tempat itu lagi down banget sih, makanya ya mungkin mudah lah akses buat mereka ngikutin gitu lah. Buat ikut pulang. Oke, berarti ceritanya sampai di sini ya. Si cerita kuntilanak psycho, syukurnya dia udah pergi. Ya dimanapun kamu berada, Kunti Psycho, semoga kamu tidak mengganggu orang lagi ya. Cukup calon mayat official yang mengalami. Tentang namanya serem, kisah hidupnya serem gitu ya. Oke, nah itu tadi cerita dari Fatur dari calon mayat official. Mungkin kamu juga suka cerita horor. Si Fatur banyak bikin video ya di channelnya. Mungkin kamu bisa langsung subscribe dan tontonin video-videonya dia. Dari kejadian Fatur ini kamu ada yang ngerasa relate nggak? Siapa tahu kan ada di kamarnya juga ada kuntilanak gitu. Kamu bisa share tuh cerita kamu di kolom komentar. Oke, aku sama Fatur pamit undur diri. Bye. Kuntilanak, hantu nomor 1 yang paling populer di Indonesia. Pada umumnya wujudnya cukup sederhana ya, perempuan dengan rambut panjang menggunakan daster putih. Biasanya gelak tawanya bukannya terdengar lucu, tapi justru menyeramkan. Kuntilanak bisa aja ada di pepohonan ketika kamu berjalan-jalan di malam hari, atau bahkan di atas lemari kamarmu. Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran, dari manakah kuntilanak ini sebenarnya? Apakah dia benar-benar hantu dari Nusantara? Atau sebenarnya dia adalah hantu produk dari luar negeri? Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Oke, kita lanjut mengenai kuntilanak. Mungkin sebagian besar dari cerita horor di Indonesia, entah itu berbentuk cerpen atau cerita yang kita dengar dari teman, keluarga, dan kerabat, pada umumnya akan menceritakan mengenai penampakan sosok perempuan berbaju atau bergaun putih panjang. Ya, itu tentu aja sih Mbak Kunti atau kuntilanak. Tapi bagi kita yang tidak pernah menemui atau mengalami penampakan langsung dengan kuntilanak, kita tentu aja mendengar ceritanya dan tervisualisasikan pada umumnya dari film-film. Sebut saja seperti film trilogi kuntilanak, lalu ada juga Kuntilanak Mangkujiwo, Keranda Kuntilanak, Beranak Dalam Kubur, dan film kuntilanak lainnya. Ada banyak sekali film horor Indonesia yang menampilkan kuntilanak sebagai tokoh utamanya. Selain dari film-film, ada juga nih banyak cerita kuntilanak yang viral. Contoh, Kuntilanak Mbak Dini,
kuntilanak-kuntilanak penampakan di video-video vlog paranormal, atau kuntilanak merah dan kuntilanak-kuntilanak lainnya yang kita kenal. Dan tentu aja semua kuntilanak itu belum dapat dibuktikan secara asli gitu loh. Dia itu hanya tergantung kepercayaan kita sebagai manusia. Kamu percaya kuntilanak itu benar adanya atau enggak, itu terserah masing-masing. Yang jelas kuntilanak ini seperti pada mitos umumnya, dia terlestarikan lewat cerita yang kita dengar setiap harinya dari mulut ke mulut dan dari karya ke karya. Namun uniknya kalau kita menilik ke sejarah, ternyata ada bisa nih yang kita gambarkan mengenai fenomena mitos kuntilanak ini. Jadi kayak puzzle yang perlahan-lahan udah bisa kita susun satu persatu. Contoh dari sejarah berdirinya kota Pontianak, yang mana Pontianak dan kuntilanak ini ternyata sosok yang mungkin bisa dibilang sama yang dimaksud oleh warga yang ada di persepsi kita. Kuntilanak nggak cuma di Indonesia, ternyata juga ada di luar negeri. Dalam buku The Almost Complete Collection of True Singapore Ghost Story yang ditulis oleh Lee R. pada tahun 1989, dia menyebutkan kuntilanak adalah hantu dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Hantu ini dipercaya ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nama hantu ini berasal dari kata Puntianak, yang merupakan artinya perempuan yang mati beranak. Dalam cerita rakyat Melayu guys, kuntilanak atau Puntianak ini adalah hantu perempuan cantik yang mana punggungnya itu berlobang dan dia meneror warga menuntut balas dendam. Tapi agak berbeda dengan kepercayaan di Jawa pada umumnya, khususnya di Sunda. Kuntilanak ini tidak seperti itu. Yang punggung itu berlobang itu adalah sundal bolong. Selain kuntilanak, puntianak, sundal bolong yang sebenarnya secara fisik mirip-mirip ini, ada juga kepercayaan kuntilanak di beberapa daerah justru bisa menghisap darah layaknya vampir. So, itu sangat tergantung di mana mitos itu berkembang. Biasanya setiap daerah memiliki cerita detailnya masing-masing, seperti asal-usul, nama kuntilanak, jenisnya, motifnya, dan lain-lain. Kalau kamu jalan-jalan di malam hari dan menemukan wanita cantik berjalan sendirian, hati-hati, bisa jadi dia adalah kuntilanak. Karena kuntilanak dipercaya dapat berubah wujud seperti manusia dan bisa berubah jadi sosok yang mengerikan seketika. Selain itu, kuntilanak juga menyukai di atas pepohonan. Jadi kamu hati-hati kalau misalnya jalan di daerah yang pohon-pohon. Itu kenapa juga banyak cerita penampakan kuntilanak itu adanya di atas pohon. Kedatangan kuntilanak ini biasanya diiringi dengan aroma Kamboja. Selain itu juga suara anak ayam bisa menjadi tanda jarak dari kuntilanak. Kalau terdengar suara anak ayam ciap-ciap itu terasa dekat, maka sosok kuntilanak itu sebenarnya sangat jauh jaraknya. Dan sebaliknya, apabila terdengar suara anak ayam ciap-ciap terdengar jauh, maka sebenarnya si kuntilanak itu dekat denganmu. Jadi, kalau suatu malam kamu mendengar suara ciap-ciap anak ayam di tengah malam, perhatikan baik-baik apakah suara itu terdengar dekat atau terdengar jauh. Dalam kebudayaan Jawa, kuntilanak ini dikenal suka menggoda perempuan yang baru melahirkan atau yang sedang hamil. Oleh karena itu, ada tradisi ibu yang sedang hamil dibekali gembolan yang isinya gunting, bangkai, dan lain-lain. Sang ibu juga belajar nembang kidung lingser wengi saat menjelang maghrib, yang tujuannya untuk menolak bala. Sebagai penolak bala ya nyanyian itu, bukan sebagai pemanggil setan ya seperti di film-film. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir tembang lingser wengi itu untuk memanggil setan, itu salah. Justru sebagai penolak bala. Terkait dengan cerita mengenai kuntilanak ini, mungkin yang paling sering kita temukan adalah kuntilanak yang menuntut balas dendam. Entah bagaimana detailnya, apakah dia itu dibunuh, apakah dia kecelakaan, atau dia ingin membalas dendam rasa sakit hatinya. Jadi itu adalah cerita yang sangat sering kita dengar gitu loh mengenai asal-usul si kuntilanak. Tapi untuk tahu pasti, ada baiknya kita berpikir jauh ke belakang mengenai sejak kapan sih kuntilanak ini ada, dan kaitannya dengan tampilan kuntilanak perempuan dengan gaun putih atau daster putih. Sebenarnya guys, ini adalah tampilan hantu wanita yang sangat umum di dunia. Selain kuntilanak kan ada juga La Llorona, Banshee,
terus hantu-hantu perempuan lainnya juga di dunia lain tuh rata-rata kayak gini tampilannya. Gak cuma di Indonesia. Kuntilanak dalam versi Melayu, tepatnya Puntianak. Nah, ini ada sebuah legenda yang sangat terkenal, yang mana dulunya ada seorang putri dari kerajaan di wilayah Kalimantan Barat, dan dia membuat aib keluarga. Saat itu dia hamil di luar nikah. Karena hal itu sangat tidak baik gitu ya, dan itu tuh aib, nama baik keluarganya itu bisa tercoreng karena perbuatannya. Nah, diam-diam ternyata si putri ini pergilah dari keluarganya, dari kerajaan, menyendiri, mengasingkan diri dengan kondisi dia sedang hamil. Di ujung perjalanannya dia itu berhenti di wilayah yang sekarang dikenal dengan kota Pontianak. Singkat cerita, dia ini kan hidupnya sebatang kara. Terus dia juga mulai stres, depresi, udah bener-bener gak keurus gitu penampilannya dia, mentalnya dia bener-bener kayak stres itu, apalagi sedang hamil. Bahkan moodnya itu gampang banget berubah dengan cepat, dari tertawa lalu menangis, lalu tertawa lalu menangis, dan berujung meninggal dunia sendirian dalam keadaan tidak wajar di siang hari. Dan pada malam hari dia bangkit nih dari kematian, alias menjadi hantu. Dia menuju sebuah pohon besar di dekat pondok rumahnya. Pohon tua yang besar itu ternyata di batangnya itu memiliki lubang, dan di sanalah si putri kerajaan ini yang sudah jadi hantu tinggal di lubang tersebut. Dan di sana dia melahirkan anaknya. Pohon itu pun menjadi rumahnya. Sejak saat itu, penampakan dari perempuan menggendong anak itu sering terlihat di pohon besar itu, dan itu disaksikan oleh para nelayan yang kebetulan mampir di wilayah Pontianak. Dan dari sanalah orang menyebut hantu putri ini sebagai Puntianak. Kisah ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan berlanjut sampai berdirinya Kesultanan Pontianak pada tahun 1771 di abad ke-18, yang mana kesultanan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman. Jadi ceritanya seperti ini, sebelum dia mendirikan kesultanan, dalam prosesnya beliau dan pengikutnya diganggu oleh Puntianak, si hantu putri tadi. Beliau pun memerintahkan semua pengikutnya untuk memerangi hantu tersebut. Dan Syarif Abdurrahman ini melepas tembakan meriam kepada si hantu. Dan di mana meriam itu stop, berhenti gitu kan, mendarat, di sanalah akan didirikan Kesultanan Pontianak. Selain legenda Puntianak alias kuntilanak di Melayu ini, tentunya ada banyak versi mengenai asal-muasalnya. Contohnya dalam film-film, ya seperti Mangkujiwo, Kuntilanak, itu kan mereka punya versi masing-masing, dan tentu aja itu adalah fiksi. Tapi yang menarik adalah tampilan dari kuntilanak ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau tampilan kuntilanak ini adalah tampilan hantu perempuan paling umum di dunia. Dan kalau kita bisa bilang kuntilanak apakah memang benar-benar pure dari Nusantara, itu juga jadi pertanyaan gitu loh. Apalagi dilihat dari pakaiannya dia. Berangkat dari keheranan ini, ada seorang pemerhati budaya dari Malang yang bernama Mbah Basio. Dia malah mengatakan kuntilanak yang kita kenal sama ini justru merupakan produk luar. Atau bisa dibilang ini adalah hantu dari luar negeri gitu. Mbah Basio menyoroti pakaian kuntilanak yang identik dengan daster putih atau gaun putih. Nah, tentu aja ini bukanlah pakaian asli Indonesia atau Nusantara. Pada zaman dulu seperti yang kita tahu, pakaian asli dari bangsa Indonesia itu adalah kain tradisional, yang mana bukan menggunakan gaun putih. Artinya, kemungkinan besar gaun putih atau daster, yang memang itu adalah khas dari perempuan Belanda, adanya atau masuk ke Indonesia setelah penjajah dari Belanda datang ke Indonesia. Itu di abad ke-17 atau ke-18. Emang sih guys, bangsa Eropa itu khususnya Portugis mendarat di Jayakarta pada abad ke-16. Tapi saat itu kan mereka laki-laki semua, nggak mungkin kan mereka pakai daster. Lalu teori kemungkinan awal kemunculan kuntilanak ada pada seorang Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi VOC yang keempat dan keenam. JP Coen ini berambisi membangun koloni baru di Batavia. Jadi dia merubah peta kekuasaan perdagangan sekaligus menandai bangkitnya era kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Jadinya pada saat itu dia meminta semua perempuan-perempuan Belanda dikirim ke Batavia untuk tinggal di Batavia, yaitu
istri-istri para militer dan juga perempuan-perempuan yang bekerja profesional. Dan itu adalah pertama kali perempuan-perempuan Belanda datang ke Nusantara. Tentunya setelah mereka datang ke Nusantara, datang ke Batavia, mereka kan pastinya membawa pakaian mereka ya. Ya, gaun-gaun putih saat tidur itu kan adalah khas dari bangsa Eropa. Dan itu adalah visual dari kuntilanak yang kita kenal selama ini. Kemudian guys, ada juga nih peristiwa yang merujuk pada kemunculan kuntilanak selain perpindahan atau kedatangan perempuan-perempuan Belanda tadi, yaitu peristiwa hukuman mati dari pasangan Sarah Spex dan Pieter Kortenhof pada tahun 1629 atas kasus perzinahan. Sebenarnya Sarah ini adalah anak angkat dari J.P. Count. Tapi karena dia ini melakukan perzinahan dan pada saat itu hukum yang berlaku adalah dihukum mati, akhirnya mereka dieksekusi. Itu juga karena si J.P. Count ini pengen menyelamatkan nama baik dan jabatan dia agar tidak turun jabatan gitu. Jadi dia mengorbankan anak angkatnya sendiri. Nah, dari peristiwa ini muncullah dua istilah yang masih kita pakai sampai sekarang. Yang mana pasangan dari Sarah ini yang bernama Peter, dia itu sebelum dihukum mati, wajahnya itu di sekitar hidung dikasih garis arang hitam. Nah, semenjak itulah dia dikenal dengan sebutan hidung belang. Makanya sampai sekarang kan biasanya laki-laki yang suka bermain perempuan itu digelari lelaki hidung belang. Emang dari sini asal usulnya. Terus yang kedua, istilah pelacur. Nah, Sarah ini kan sebenarnya adalah anak angkat dari gubernur kolonial tadi kan. Tapi karena dia lacur, karena dia sial, lacur itu sial, akhirnya terbuatlah istilah pelacur. Ya karena dia sial aja. Dan sampai sekarang orang yang melakukan perzinahan tapi perempuan itu kan biasanya dikenal dengan pelacur. So, istilah lelaki hidung belang dan juga pelacur ini ternyata berasal dari tragedi yang berkaitan dengan kuntilanak. Karena setelah kejadian tragis ini, itu tuh mulai muncul desas-desus di masyarakat ada hantu perempuan. Hantu perempuan ini ternyata baru nih dilihat oleh masyarakat. Jadi itu kayak dianggap hantu new entry gitu loh, pendatang baru. Sebelumnya tuh nggak ada, tapi setelah kejadian eksekusi mati tadi, orang-orang tuh mulai berasumsi, masyarakat tuh berasumsi bahwa hantu perempuan itu adalah hantu dari Sarah. Akhirnya kan itu kayak menyebar gitu loh, semua orang tuh pada ngomongin itu. Apalagi Sarah ini kan ya pakaiannya pakai gaun putih biasaannya, bukan orang Indonesia kan. Singkat cerita, di abad ke-19 terdengarlah cerita mengenai kuntilanak ini ke telinga para pejabat Hindia Belanda. Tapi mereka itu kayak nggak mau gitu dikaitkan atau dituduh sebagai pembawa hantu perempuan, pembawa kuntilanak. Akhirnya mereka itu membuat cerita nih, yang mana itu adalah cerita fiktif asal mula kuntilanak dan disebarkan secara masif hingga semua pribumi berpikir kuntilanak itu dari Nusantara. Terlebih lagi dikaitkan dengan tradisi ibu hamil yang harus membawa gembolan. Jadi ya gitu deh, yang namanya juga pemerintah yang berkuasa, pasti mereka yang bisa mengendalikan kebenaran di masyarakat. Jadinya political truth gitu kan. So, dari penjelasan aku tadi, kira-kira kamu percaya yang mana nih? Apakah kuntilanak itu memang hantu asli dari Indonesia? Atau justru sebenarnya kuntilanak itu adalah hantu impor dari luar negeri dan kemudian melokal dan berkembanglah. Karena juga dalam kepercayaan ya, sebenarnya kan hantu itu adalah jin atau makhluk halus gitu. Tapi mereka itu butuh objek untuk memvisualkan diri. Dan terakhir, kisah dari kuntilanak ini menjadi gambaran mengenai patriarki di zaman dulu. Seperti yang kita tahu, di zaman dulu perempuan dipandang remeh ya, terutama di zaman Romawi. Wanita sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki. Keadaan ini hingga abad ke-6 Masehi, namun seiringnya berkembang peradaban hingga sekarang perempuan mulai mendapatkan hak-haknya. Nah, yang mana dalam kisah kuntilanak, mereka itu adalah perempuan yang dihamili, lalu mereka ya meninggalnya dalam keadaan yang tidak wajar. Dan setelah menjadi hantu pun malah digambarkan sebagai penggoda manusia, terutama penggoda laki-laki, sampai mereka adalah monster yang sangat menakutkan, bisa menghisap darah atau bahkan membunuh. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah ketemu Mbak Kuntilanak? Guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share. Aku Gusti Gina. Bye. Love you.